Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ayyuhas shaimin was shaimat, hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at al-a'izza, semoga semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kita melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin kita menceritakan bagaimana Nabi Allah Adam alaihi salam menyampaikan kemuliaan-kemuliaan berkaitan dengan umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan Nabi Adam alaihi salam. Disitulah kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca satu ayat Al-Quran di mana Allah firmankan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau mengazab mereka, ketahuilah mereka itu adalah hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha mulia dan maha bijaksana. Ketika membaca ayat ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka bukaan syadida, menderaikan air mata, menangis baginda Nabi. Seraya baginda Nabi mengangkat kedua belah tangannya, apa yang diucapkan oleh baginda Nabi, Allahumma ummati, ya Allah umatku, ya Allah umatku. Yang diingat oleh Nabi Muhammad ketika membaca ayat tersebut adalah kita sebagai umatnya. Alhamdulillah, umatku, kata Nabi Muhammad. Menangis Nabi Muhammad. Lalu Allah perintahkan malaikat Jibril, ya Jibril, tanya, idhab ila Muhammadin wallahu a'lamu fasalhu ma yubkika. Wahai Jibril, engkau temui itu Nabi Muhammad. Tanya, apa yang membuat beliau menangis? Apa yang membuat Nabi Muhammad menangis? Dan sampaikan kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya aku meridhoi engkau dan umatmu. Turunlah malaikat Jibril menyampaikan perintah Allah, wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad dan umatnya mendapatkan redha dari Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Makanya kalau kita tidak cinta Nabi Muhammad, itu namanya terlalu. Tidak cinta kepada Nabi Muhammad terlalu. Nabi Muhammad menangis untuk kita sebagai umatnya. Berkaitan dengan yang kemarin kita sampaikan, masih tentang pertaubatan. Pada kesempatan yang singkat ini, kita hadirkan kisah-kisah
para pendosa-pendosa yang mereka menjadi orang-orang soleh, yang menjadi waliyun min auliyaillah, menjadi ahli hadis. Di antaranya para tabi'in, yaitu yang kita kenal dengan Malik bin Dinar. Siapa? Malik bin Dinar. Ini 2 tahun yang lalu pernah kita sampaikan juga di sini ya. Tapi kalau ditanya mungkin lupa. Jadi disampaikan lagi. Malik bin Dinar. Malik bin Dinar merupakan putra raja. Orang yang hidup berglamor kesenangan dunia. Sehingga dia terlupakan, terabaikan akan kewajibannya sebagai hamba. Semakin hari semakin menjadi. Malik bin Dinar bergelimang dengan dosa. Tidak ada satu perbuatan dosa yang ditinggalkan oleh Malik bin Dinar. Dilakukan semua. Nah, ini hebat ini. Kalau kita yang selalu kita dengarkan, tidak ada perbuatan baik yang ditinggalkan melainkan dilakukan. Kalau Malik bin Dinar, tidak ada perbuatan dosa melainkan dilakukan oleh dia. Mabuk, berjudi, berzina dan semuanya lah. Sampai suatu saat Malik bin Dinar ini ingin punya anak. Ingin punya anak. Dan syarat punya anak itu harus apa? Halo? Syarat punya anak harus punya apa dulu? Kalau laki-laki, syarat punya anak harus punya istri. Masa punya anak gak punya istri? Anak siapa itu nanti gitu kan? Anak empus. Akhirnya Malik bin Dinar membeli seorang budak. Lalu dia nikahi budak itu. Dan kemudian Allah karuniai anak, seorang putri yang diberi nama Aisyah. Diberi nama siapa? Aisyah. Malik bin Dinar sangat cinta, sangat sayang kepada putrinya. Itu namanya orang tua pasti sayang sama anaknya. Orang tua pasti cinta sama anaknya, betul? Semarah-marahnya orang tua kepada anak, tetap hatinya dipenuhi oleh kasih dan sayang. Harimau saja itu sayang kepada anaknya, apalagi manusia. Tapi dikala di saat anaknya tadi sampai umur 2 tahun, Allah ambil anak itu. Meninggal dunia. Diambil nyawanya. Nanti kalau malaikat Israel datang mengambil nyawa, semuanya akan diambil. Bila Israel datang memanggil, sekujur tubuh akan kedinginan, sekujur tubuh akan menggigil. Kalau sekujur tubuh sudah kedinginan, menggigil, nyawa dipisahkan dari badan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Anak Malik bin Dinar tadi diambil oleh Allah. Anak yang dia harapkan kehadirannya sebagai pelanjut cerita, penerus sejarah, buah hati, belahan jiwa. Allah ambil. Apa yang terjadi? Malik bin Dinar kembali lagi menjadi orang yang terjerumus kepada lembah kegelapan. Malik bin Dinar mabuk lagi, judi lagi. Wah, mabuk terus dia. Khamar dia minum. Khamar itu minuman yang memabukkan. Kalau kopi itu minuman yang mengenakan. Tiada hari tanpa kopi. Jadi kopi. Malik bin Dinar minum khamar. Tiada waktu tanpa khamar. Minum khamar terus. Wah, kenapa? Apa itu namanya? Stres. Frustasi dia.
anaknya meninggal. Akhirnya pingsan. Kebanyakan minum pingsan. Jangankan minum khamar, minum sirup aja kalau 1 ember tuh bisa pingsan itu. Ini minum khamar. Pingsanlah Malik bin Dinar. Apa yang terjadi di dalam pingsannya? Dia tertidur pulas dan bermimpi. Mimpinya apa? Ja'a yaumal qiyamah. Mimpinya itu adalah hari kiamat. Yang di sini mungkin pernah juga bermimpi hari kiamat. Waktu kiamat-kiamatan. Mimpi hari kiamat dia. Hari kiamatlah tiba. Dan Malik bin Dinar ini, dia itu dikejar. Dalam mimpinya dikejar oleh seekor ular yang sangat besar. Dikejar oleh ular yang sangat besar. Kita kalau bermimpi, mimpinya dikejar oleh pocong saja, ngos-ngosan kita di saat bangun. Padahal cuma mimpi. Malik bin Dinar dikejar, mimpinya dikejar oleh ular yang besar. Lari. Dan dia bertemu dengan seorang kakek-kakek tua. Malik bin Dinar minta tolong, wahai kakek, tolong saya. Itu ular mengejar-ngejar saya. Apa jawaban kakek tua ini? Aku ini lemah, tidak mampu menolongmu. Cobalah engkau pergi ke sana, mungkin ada yang akan menolongmu. Lari lagi Malik bin Dinar. Lari. Terus dikejar oleh ular ini. Sampai mentok. Diriwayatkan kalau Imam Az-Zahabi di dalam Syiaru A'lamin Nubalanya, Malik bin Dinar itu sampai mentok ke dinding neraka. Lalu dinding neraka itu berkata, wahai Malik bin Dinar, ini bukan tempatmu. Ini bukan tempatmu, kata neraka. Lari lagi lah Malik bin Dinar. Akhirnya seorang perempuan kecil, seorang anak kecil memegang tangannya Malik bin Dinar. Singkat kisahnya, singkat ceritanya, anak kecil itu adalah putrinya yang kemarin Allah karuniakan. Putri Malik bin Dinar. Diselamatkanlah ayahnya itu. Lalu Malik bin Dinar bertanya, wahai putriku, kakek-kakek tua itu siapa dan ular itu siapa? Dijawab oleh putrinya, wahai ayah, ular yang besar yang mengejarmu itu adalah amaluka su. Kawaitahu bi amaluka su. Dia adalah amal burukmu yang dia semakin kuat, semakin ganas dengan terus engkau berbuat keburukan. Dan kakek-kakek tua itu adalah amaluka saleh, amal baikmu, adhaftahu, yang engkau lemahkan dengan perbuatan dosamu. Hatta lam takun, sehingga dia tidak mampu, taqah, tidak ada kekuatan dia untuk membantumu dari amal burukmu itu. Lalu putrinya membacakan ayat yang tadi muqaddimah itu kita bacakan. Apa ayatnya? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'ni, apakah belum tiba saatnya? Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum, hati mereka itu khusyuk, lidzikrillah, kepada Allah. Apakah belum tiba saatnya orang-orang yang beriman ini khusyuk ibadah kepada Allah? Apakah belum tiba saatnya orang-orang yang beriman ini hatinya benar-benar taat dan takut kepada Allah? Nah, itu ayatnya tuh. Terbangunlah Malik bin Dinar dari tidurnya. Dia meninggalkan semua amal buruknya, kemudian dia menjadi hamba yang saleh, bahkan menjadi ahli hadis, meriwayatkan banyak hadis, dan dicatat sebagai waliyun min auliyaillah, yaitu Malik
Malik bin Dinar. Jam berapa itu? Dua? 27. Dari kisah Malik bin Dinar ini dapat kita ambil beberapa hikmah. Pertama, hikmah pertama. Apa hikmah pertama? Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang dilakukan, sebanyak buih di lautan dosa yang kita perbuat, rahmat Allah itu lebih luas dan lebih besar dari dosa-dosa kita. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Yang kedua, bahwa amal soleh yang kita lakukan di dunia ini, nanti di akhirat dia akan menjadi penolong kita di sana. Kalau banyak amal soleh yang kita lakukan, semakin banyak amal soleh yang kita tingkatkan, maka amal soleh itu akan semakin kuat di saat dia menolong kita. Yang ketiga, bahwa amal buruk, perbuatan buruk, dosa, maksiat yang kita lakukan, dia akan menjadi amal buruk dan itu akan menjadi pemangsa, ganas seperti ular tadi. Dia akan memangsa, mengejar-ngejar kita di akhirat nanti, baik itu di alam barzakh maupun di akhirat. Yang keempat, hikmah yang dapat kita ambil dari riwayat Malik bin Dinar, bahwa apabila seorang hamba itu bertaubat, niscaya pasti Allah akan memberikan petunjuknya, niscaya Allah akan memberikan hidayahnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh, benar-benar dia mau bertaubat, benar-benar dia mau mengharapkan ridha Allah. Lanahdiyannahum subulana, akan kami beri petunjuk akan jalan kami. Artinya pasti Allah berikan hidayah. Kenapa? Wa innallaha la ma'al muhsinin. Allah itu bersama orang-orang yang muhsin, yaitu orang-orang yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir, yuk kita angkat kedua belah tangan kita. Mudah-mudahan kita munajat kepada Allah di hari yang berkah, di bulan yang rahmah, di kesempatan dan tempat yang mulia ini. Yuk kita berdoa semua. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini maupun yang mendengarkan suara kita ini dimanapun berada, semoga Allah berikan panjang umur dalam sehat wal afiat. Amin. Allah mudahkan dalam segala macam usaha dan urusan kita. Amin. Allah lancarkan rezeki kita. Amin. Dijadikan keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Putra-putri kita dijadikan putra-putri yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal. Dan terkhusus juga yang memberikan iftar takjil hari ini, kita doakan semoga Allah panjangkan umur dalam sehat wal afiat. Amin. Allah berikan berlimpah rezekinya. Amin. Dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Dijadikan putra-putrinya saleh dan salehah. Amin. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Ya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Hadanallahu wa iyyakum minal faizin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.